Membuka toko sembako kecil yang lengkap, modalnya bagaimana, sistem penjualannya bagaimana, dan tips biar ramai bagaimana. Nah, teman-teman bisa simak ya. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan bagikan tutorial terkait dengan membuka toko sembako kecil tapi lengkap ya teman-teman ya. Ini beberapa tekniknya ini cukup lengkap teman-teman ketika kita melakukan penjualan membuat toko sembako. Nah ini teman-teman itu adalah pertamanya itu teman-teman menjual barang ataupun dagangan itu yang cepat habis. Banyak ya barang dagangan yang cepat habis. Misalnya saja adalah mie instan teman-teman. Nah mie instan itu merupakan salah satu jenis dagangan yang cepat sekali habis. Nah ini biasanya diperlukan sih oleh ibu rumah tangga ataupun anak mahasiswa gitu, dan teman-teman yang pengen menjual gitu. Yang selanjutnya adalah menerima sales. Nah menerima sales ini juga perlu untuk dilakukan ya, bagaimana tidak ketika ada sales itu akan menghemat waktu kita dalam berbelanja, menghemat waktu kita dalam memilih barang yang laku, sehingga kita bisa memaksimalkan toko, memberikan pelayanan kepada para pelanggan secara lengkap ya teman-teman ya, secara jelas. Nah selanjutnya adalah belanja barang dagangan ini grosir. Nah belanja barang dagangan grosir ini teman-teman yang perlu diketahui bahwa 50% dari toko ataupun barang yang diperjual dalam toko sembako kecil ini itu adalah hasil dari kita belanja secara grosir. Nah belanja secara grosir ini bisa teman-teman lakukan ya untuk menekan modal yang kita lakukan atau yang kita keluarkan ketika membuka toko gitu ya teman-teman ya. Nah terus selanjutnya adalah menjual barang yang bertahan lama. Barang yang bertahan lama dimasukkan adalah yang lama expired atau kadaluarsanya. Ini juga penting ya teman-teman ya, karena kita modalnya terbatas. Kalau misalnya barang-barang ini expired kan kita rugi gitu ya. Nah ini teman-teman perlu terapkan. Nah selanjutnya adalah menyusun barang dengan rapi. Nah menyusun barang dengan rapi ini nggak harus teratur, tapi kita golongkan aja. Misalnya barang ini cocoknya barang mie instan, kita jadikan satu mie instan. Makanan-makanan siap saji kita jadikan satu. Nah ini bumbu racik juga kita jadikan satu. Jadi nanti orang yang berbelanja itu tidak bingung gitu ketika mereka memilih belanja atau memilih dagangan yang kita jual. Nah teman-teman untuk barang, kembali lagi barang yang cepat habis tadi itu ya perlu kita taruh di depan, yang mereka butuhkan beras lain sebagainya itu teman-teman ya. Bahkan di sini agar kita menjual barang itu cepat untung gitu teman-teman, itu teman-teman setidaknya perlu untuk ikut aktif dalam kemajuan UMKM. Misalnya ada tetangga yang menitipkan barang dagangannya, itu perlu untuk kita tampung. Nah karena biasanya dia sistemnya bagi hasil, jadi mereka menyetorkan barang terlebih dahulu dan nanti kita keuntungannya itu teman-teman itu dari barang yang habis dijual. Jadi kita di sini hanya sebagai penadah atau mengambil keuntungannya dari selisih harga yang diberikan oleh penjual itu tadi teman-teman. Penjual utamanya dari ikut memberdayakan UMKM ini menjadi salah satu solusi juga untuk kalian ya teman-teman ya.